Halo teman-teman, pertama-tama perkenalkan saya Endrajit Lestiano Adrian dari Prodi Sastra Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar simple tenses bahasa Inggris yang pastinya untuk penutur bahasa Indonesia. Proyek ini dibuat sebagai salah satu proyek KKN yang saya ikuti di bulan Juli sampai September. Ya, mari kita mulai. Nah, kalian pasti bertanya-tanya apa sih simple tenses itu? Simple tenses merupakan kategori kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan suatu fakta atau aktivitas. Perbedaan dengan tenses lain adalah bahwa simple tenses dibuat tanpa memberikan penjelasan bahwa kegiatan itu sedang dilakukan di waktu tertentu atau biasa disebut continuous tenses dan memberikan efek pasca kejadian atau biasa disebut perfect tenses. Selanjutnya, simple tenses dibagi menjadi 3. Yang pertama, present tense. Yang kedua, past tense. Yang ketiga, future tense. Nah, ketiga tenses tadi memiliki urutan waktu atau timeline-nya masing-masing. Past yang berarti masa lampau bisa dicontohkan dengan kegiatan kemarin. Present yang berarti masa sekarang yaitu dicontohkan dengan kegiatan hari ini atau sekarang. Sementara future yaitu masa depan yang bisa dicontohkan dengan kegiatan besok atau seterusnya. Next, kita akan membahas satu persatu ketiga tenses tadi secara detail. Yang pertama adalah present tense. Rumus present tense adalah yang pertama, subject plus predicate yang direalisasikan dengan verb 1 atau kata kerja yang ditambahkan s belakangnya atau es atau tidak ditambahkan sama sekali, tergantung subjeknya. Lalu ditambah objek. Nah, ini opsional kalau ada. Kalau tidak apa-apa. Tergantung kalimatnya. Rumus yang kedua adalah subject plus to be atau does plus not atau tidak pakai not, tergantung kalimatnya positif atau negatif, ditambah predicate. Verb 1 ditambah objek kalau ada. Kalau tidak pakai, tidak apa-apa. Tergantung kalimatnya lagi. Present tense digunakan untuk mendeskripsikan jadwal atau peristiwa yang sudah pasti terjadi. Itu kegunaan nomor 1. Contohnya, the plane arrives at 7 o'clock. Artinya, pesawat itu datang jam 7. Lalu, contoh yang kedua, the sun rises at 5:30 a.m. Yang artinya, matahari terbit pada jam 5:30 pagi. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 2 kata kerja, yaitu arrives dan rises. Keduanya ditambahi huruf es karena subjeknya adalah sebuah benda atau pronounnya adalah it. Jadi ditambah es. Nah, kegunaan present tense kedua adalah mengekspresikan fakta atau kebiasaan. Contohnya, Lee does not love pie.
itu adalah fakta. Yang kedua adalah I play chess every day, kebiasaan. Nah, itu kebiasaan. Artinya masing-masing. Lee tidak suka pie atau roti pie. Yang kedua, aku bermain catur setiap hari. Nah, kita bisa lihat contoh yang pertama menggunakan does not. Love. Does digunakan sebagai fakta. Not digunakan untuk mengindikasikan bahwa kalimat itu kalimat negatif. Dan love adalah predikatnya. Nah, di sini predikatnya tidak ditambah dengan s atau es seperti pada rumus tadi. Contoh yang kedua adalah I play chess every day. Play. Nah, play itu merupakan predikat verb 1. Tidak ditambahkan s atau es. Karena subjeknya adalah I. Yang sudah aturannya tidak boleh ditambahkan apa-apa di belakangnya, kecuali untuk past tense yang akan dibahas nanti. Berikut adalah contoh aturan penambahan s atau es pada verb present tense. Contoh yang pertama adalah untuk subjek noun Bagas atau Sinta atau truk. Nah, contoh kata yang digunakan adalah go. Jadi, untuk subjek itu jadi ditambahkan es, jadi goes. Begitu juga dengan he, she, it, karena he, she, it adalah pronoun dari Bagas, Sinta, dan truk. Sama-sama goes. Nah, untuk subjek noun I, you, we, they beda lagi. Tidak ditambahin apa-apa. Hanya go. Kita bisa lihat contoh lain saya sebutkan, yaitu play. Nah, play ini tidak ditambahkan es, melainkan ditambahi s. Jadi plays. Kita lanjutkan yang kedua, past tense. Rumusnya adalah subject plus predicate verb 2 plus object atau adverb. Ini opsional. Kegunaan past tense ada dua, yaitu yang pertama, membicarakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya, Lucy joined a singing contest. Lucy mengikuti sebuah kontes menyanyi. Contoh kedua, she won the silver medal yesterday. Dia memenangkan sebuah medali perak kemarin. Kita bisa lihat ada dua verb to. Yang pertama adalah joined, yang kedua adalah won. Itu adalah verb 2. A singing contest bisa dikategorikan sebagai objek dari kalimat itu. Begitu juga dengan the silver medal yang adalah juga objek. Nah, ada kata yesterday, itu adalah adverb. Kata keterangan yang menunjukkan keterangan waktu, yaitu kemarin. Kegunaan past tense yang kedua adalah untuk mengekspresikan kebiasaan yang dulu dilakukan tapi sekarang tidak lagi. Contohnya, we went to the same beach every summer. Artinya, kita pergi ke pantai yang sama setiap musim panas.
Contoh yang kedua adalah I slept every afternoon, yang artinya saya tidur setiap siang. Di situ ada verb to, when sama sleep. To the same beach dikategorikan sebagai prepositional phrase yang menunjukkan tempat. Sementara every summer menunjukkan waktu. Begitu juga dengan every afternoon. Nah, di contoh-contoh yang tadi ada yang tidak menunjukkan waktu yang spesifik. Contohnya, Lucy joined a singing contest. Nah, ini tidak pakai yesterday, tapi sudah ada kata joined. Nah, joined ini bisa artikan sebagai mengikuti tapi di masa lalu atau kemarin atau waktu yang bukan sekarang. So, intinya verb 2 digunakan sebagai penanda bahwa kalimat itu adalah past tense. Nah, berikut saya contohkan beberapa versi past dari kata kerja. Yang pertama adalah hit. Verb 2-nya tetap tulisannya hit. Ini sudah aturannya. Dan ini termasuk irregular verb. Contoh yang kedua adalah open. Verb 2-nya ditambahi ed jadi open. Termasuk regular verb. Nah, penambahan ed, semua verb yang ditambahkan ed termasuk regular verb. Ada contoh lagi di bawahnya adalah kick, yang verb 2-nya ditulis sebagai kicked, termasuk regular. Nah, ada lagi yang tulisannya berbeda, yaitu keep dan eat, yang verb 2-nya adalah kept dan ate. Itu termasuk irregular verb. Contoh lain adalah put. Verb 2-nya juga put. Irregular verb. Kita bisa mencari bahwa kata ini termasuk regular atau irregular di kamus atau di internet. Tinggal menambahkan di search bar pencarian daftar kata kerja atau verb 1 dan verb 2. Nanti akan muncul listnya. Atau kalian bisa menuliskan langsung kata yang ingin kalian temukan. Contohnya di search bar kita tulis hit spasi verb 2. Lalu sebentar saja akan muncul secara instan di internet. Tenses yang ketiga adalah future tense. Future tense rumusnya subject plus will plus predicate verb 1 plus object atau adverb, tergantung kalimatnya. Yang kedua adalah subject plus to be plus going to plus predicate verb 1 plus object atau adverb atau
prepositional phrase. Itu opsional, yang titik-titik. Kegunaan future tense juga ada 2, yaitu yang pertama, ketika membicarakan kegiatan yang pasti akan dilakukan di masa depan. Itu kegunaan pertama. Contohnya, I am going to be an adult tomorrow. Yang artinya saya akan menjadi dewasa besok. Nah, ini sudah pasti terjadi karena mungkin saja dia besoknya itu ulang tahun. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Contoh yang kedua adalah they are going to perform next week. Mereka akan tampil minggu depan. Nah, ini mungkin mereka sudah mengambil keputusan yang absolut, yang final. Keputusan final bahwa mereka akan tampil next week. Jadi, itu pasti akan terjadi. Mereka sudah ada niat untuk tampil. Jadi itu akan dilakukan di masa depan. Contoh kedua adalah untuk ketika mengekspresikan prediksi yang mungkin saja bisa terjadi atau tidak di masa depan. Contohnya, he will lose this match. Yang artinya dia akan kalah untuk pertandingan ini. Contoh yang kedua adalah she will cry so loud. Dia akan menangis sangat keras. Nah, ini adalah prediksi. Kedua-duanya adalah prediksi. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak di masa depan. Penggunaan verb untuk future tense sama dengan present tense, yaitu verb 1. Bisa kita lihat contohnya ada lose, cry, perform, be. Itu adalah verb 1. Nah, untuk to be ada aturannya tersendiri. Berikut adalah daftar to be untuk setiap subject noun. Contohnya, Bagas Sinta Truck. To be-nya adalah is. Sama halnya dengan he, she, it, yang adalah is juga to be-nya. Beda lagi dengan I, you, we, atau they. To be-nya menggunakan are. Selesai. Mudah kan? Simple. Thank you for watching and see you guys on the next occasion. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.